Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ibadah puasa dan rangkaian di bulan Ramadan telah memasuki hari yang ke-21. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Doa menunjukkan tingkat keimanan seseorang kepada Allah. Karena doa adalah saripati ibadah. Doaku mukhul ibadah. Nabi bersabda doa itu saripatinya ibadah. Seseorang yang sudah memiliki tauhid ubudiyah, memiliki sebuah keyakinan bahwa hanya Allah yang benar-benar layak disembah, tidak akan menyembah, memuja, berdoa kepada selain Allah. Bagaimana jika kita setiap hari 17 kali minimal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka semakin tinggi keimanan seseorang itu di dalam berdoa kepada Allah, semakin jauh dari pertimbangan akal dan nalar. Jadi ketika seseorang itu berdoa masih menggunakan nalar dan pikirannya, sebetulnya dia belum sepenuhnya yakin dengan kekuasaan. Oleh karena itu kita bisa ambil satu contoh di dalam surah Ibrahim pada ayat ke-37. Kisahkan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan hijrah, meninggalkan Hebron untuk menuju tempat yang dikenal pada masa itu sebagai Bakkah. Bakkah itu sekarang menjadi Makkah. Bakkah itu kan dari kata Bakkah yang baki-bakian, air mata. Karena dahulu lembah itu dikenal sangat mengerikan, tidak ada air, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Maka kalau orang tersesat di lembah itu, ya tinggal menunggu kematiannya saja untuk menjadi santapan burung-burung nazar, burung-burung pemakan bangkai. Dalam bahasa Ibrani disebut Golgota, lembah tengkorak. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam disuruh meninggalkan negeri Hebron yang makmur, ya, yang subur, untuk pindah ke Bakkah. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai di Bakkah, di dalam surah Ibrahim ayat 37 itu dikisahkan beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati fi wadi ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, Engkau telah menempatkan aku dan anak-anak keturunanku fi wadi ghairi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada air dan tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup, tetapi dekat dengan rumahmu yang suci, inda baitikal muharram. Karena di situ ada bekas Ka'bah yang waktu itu dalam kondisi rusak setelah diterpa pada pasir di masa sesudah Nabi Nuh, ya. Sehingga Ka'bah itu hanya serakan-serakan batu. Ibrahim kemudian berdoa, Rob masih, tapi kenapa Indonesia mempromosikan pariwisata dengan target kunjungan wisatawan internasional itu 4 juta satu tahun belum pernah tercapai? Padahal yang disaksikan di Indonesia ini keindahannya sangat banyak. Di Saudi yang ada Makkah itu dibatasi orang mau datang, tidak usah promosi.
Coba pasal waj'al afidatan tahwi dan rezekinya, Masya Allah. Ya, mau cari buah apa saja ada di sana, dari melinjo yang muda untuk sayur asem, ya, untuk orang bisa dapatkan kapan saja. Lencah makanan kesukaannya, buah kesukaan orang Sunda, lalam, semuanya. Sementara kita ini siang subur, buah-buahan kita terbatas. Ya. Kamu mencari buah-buahan sekarang ini bisa kita lihat dibanding dengan ketersediaan buah-buahan ini, maka lebih banyak. Kaitannya kemudian dengan tawakal adalah ketika seorang sudah mampu berani memohon kepada Allah melampaui batas akalnya, maka dia pasti menjadi orang yang bertawakal, yang berserah diri kepada Allah. Ya. Dan ketika orang mampu berserah diri kepada Allah, Allah yang akan mencukupi kebutuhannya. Wa may yattaqillaha yaj'al makhrajan wa yarzuqhu haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Seorang yang bisa berserah diri kepada Allah itu bahwa hasbuh, Allah yang mencukupi. Kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah. Jadi ini sering saya sampaikan di dalam pengalaman mengelola masjid. Ya, Masjid Jogokarian, masjid kampung yang kecil. Tahun 1999 ketika saya memulai pengurus masjid itu, yang saya lakukan adalah mendata penduduk kampung Jogokarian. Waktu itu ada 907 kepala keluarga, 2.973 jiwa. Muslim 2.642 jiwa. Muslim yang sudah wajib mengerjakan sholat disebut mukallaf itu 1.839. Dari 1.839 Muslim yang sudah wajib sholat, yang belum mengerjakan sholat masih 816. Maka rumus kita di Rabbana yuqim sholat. Saya membuat gerakan mensolatkan orang hidup. Bagaimana? 816 warga Muslim yang kalah ini belum sholat, ini sholat. Ya, jadi kami kunjungi ke rumah-rumah, ya kami tawarkan kalau mau belajar sholat, kita akan bimbing sampai bisa. Tahun 2003 menjadi 315, tahun 2009 tinggal 27 dari 816. Kemudian masyarakat yang waktu itu sholat subuh di masjid paling 30-25 orang setiap subuh kita gerakkan sholat berjamaah di masjid. Kemudian saya buat undangan tanggal 15 Mei tahun 2000. Kita edarkan undangan, saya cetak seperti undangan pengantin itu. Orang tanya, Pak ini siapa menikah? Ada undangan sholat berjamaah di masjid. Kemudian kita gembirakan, hayya 'alas sholat, ayo pagi. Subuh saya sediakan kopi susu, saya sediakan makanan. Alhamdulillah, kemudian jamaah masjid ini penuh. Rabbana yuqim sholat. Maka rumus yang kedua ini terjadi. Apa? Karena sholat subuh di Jogokarian itu selalu penuh, meskipun di luar Ramadan. Dari mulut ke mulut orang cerita, lihat si Jogokarian itu subuhnya kayak Jumatan. Nah, mulailah orang berbondong-bondong datang melihat ini wisata subuh, ingin melihat sholat subuh yang penuh di luar Ramadan itu. Mungkin di Jogja ya, di Jogokarian. Makin banyak pengunjung. Sekarang ini rata-rata sebulan ada 300 bis. Maaf, 3.000 bis sebulan yang mengunjungi masjid hanya untuk melihat sholat subuh itu. Jadi rumusnya itu Rabbana yuqim sholat waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, itu tidak hanya di Makkah. Ya.
Maka kemudian warzuk ahlahu, maka Allah akan memberi rezeki kepada penduduknya. Karena banyak mengunjung hotel-hotel lah, kami sendiri mesin kemudian membuat hotel ya. Sebagai BUMN dan usaha milik masjid ya, masjid itu kita biayai untuk operasional, bayar listrik, gaji karyawan, semuanya kita gaji dari hasil hotel kita. Maka 100% infaknya itu untuk kesejahteraan rakyat, bantuan modal usaha, bantuan kesehatan, pendidikan, sampai sekarang kami sudah bisa memberikan dana talangan pembelian rumah. Jadi orang yang belum cukup uang, ingin punya rumah, ada rumah yang jual, kita belikan dulu dengan uang masjid. Nah, nanti kalau mereka bisa mencicil, kalau lunas baru kita balik nama atas nama yang bersangkutan, sama sekali tanpa tambahan dan biaya administrasi. Ya. Ini bisa kita lakukan. Jadi dimulai dari Rabbana liqimus shalah, sholat itu. Maka sering saya itu sedih kalau jalan pagi ya, sebelum subuh kita ini di setiap daerah, termasuk di Buntan, coba kita ke pasar jam 2 malam, jam 3 malam itu orang-orang Indonesia ini sudah rajin bekerja, sudah ke pasar bawa dagangan, kerja luar biasa. Orang Saudi sana masih tidur. Ya, malam mereka di gunung-gunung pesta, potong kambing, bakar-bakar kambing gitu ya, ngopi, turun, ya terus subuh tidur. Tapi mereka lebih kaya dan lebih sejahtera dari kita orang Indonesia yang kerja keras. Ya, ini dia. Jadi peribahasa rajin, pangkal pandai, hemat, pangkal kaya itu nggak ada sebetulnya. Kenyataannya mereka yang boros, yang nggak hemat, kaya. Kita ini yang sudah menghemat itu nggak kaya. Ya, gitu. Ya, karena apa? Mereka menjaga sholatnya. Hingga pemerintah Saudi itu, nama wali Makkah, wali Madinah itu, masjid itu sebelum adzan harus tutup. Semua toko di lingkungannya, semua perkantoran, semuanya tutup. Untuk apa? Menegakkan sholat, minimal menghormati waktu sholat. Kita ini subuh belum dikumandangkan, yang ke masjid berapa soft, yang ke pasar coba. Tapi yang kaya sedikit. Kebetulan anak saya nomor 2 itu kuliah di Kaos, King Abdullah University of Science and Technology, dari mikrobiologi UGM, S2-nya di sana. Kampus itu, kalau mahasiswa S2 di Kaos itu disediakan rumah. Rumahnya besar, 5 kamar, 2 lantai. Itu mahasiswa. Sebulan uang sakunya 20 juta. Pertama kali anak saya kaget ketika dia mengajukan proposal meminta mikroskop elektron yang harganya 1 unit itu 7 miliar. Kalau di Universitas Indonesia tidak mungkin dibelikan pada kampus. Ya, saya mau mengadakan penelitian di Laut Merah untuk meneliti bakteri yang ada di Laut Merah. Dia perlu mikroskop elektron yang 1 unit harganya 7 miliar. Mengajukan, tahu-tahu diberikan 7 kali 7 miliar. Waktu S2, ketika anak saya S3, uang sakunya menjadi 40 juta sebulan. Kalau riset di Laut Merah sewa kapal dari Yunani, sehari itu 500 juta dibiayai sepenuhnya oleh universitas. Nah, dana risetnya itu setahun itu di khususnya sekitar 387 triliun dana riset, ini universitas riset.
Abdullah University Training, dan rektornya orang Jepang. Ya. Kalau Dewan Tamunya waktu itu masih langsung Raja Abdullah, maka namanya King Abdullah. Ya. Itu Universitas Sains dan Teknologi Kaus. Waktu wisuda, keluarga ini diundang semua, dari bapak ibunya sampai ya ibu saya rumah masih hidup, diundang semuanya, tiket PP diganti semua. Karena saya cerita mahasiswa asingnya itu 70% dari Amerika, dari Cina, dari Inggris, Kanada, yang asli Arab hanya 30%. Karena pemerintah Saudi pada waktu itu ingin membangun karakter Saudi baru. Jadi penduduk Saudi itu 24 juta jiwa. Ya. Tetapi yang menguasai ekonomi Saudi orang dari luar Saudi, orang Yaman, orang Libanon yang menguasai perdagangan. Ya. Maka orang Saudi ini, generasi mudanya yang terdidik, dirubah karakternya supaya terpengaruh karakter bangsa-bangsa lain yang maju. Mahasiswa lokalnya hanya 30%, dan semua pembicaraan itu direkam. Misalnya janji mau minta buku judul apa, petugas perpustakaan ngomong besok, nah, direkam. Kalau besok belum ada, bisa diajukan tuntutan ke perguruan. Karena apa? Orang Saudi itu biasa sumpah palsu kan. Wallah, bukroh. Demi Allah besoknya belum apa-apa. Itu sudah biasa sekali orang Arab mengatakan wallah tapi tidak. Jadi insya Allah yang datang biasa. Nah ini ingin dirubah, maka semua percakapannya itu di kampus itu kalau urusan itu direkam supaya merubah sebuah karakter bangsa Saudi baru. Karena Raja Abdullah berpikir 200 tahun lagi Saudi sudah tidak punya minyak lagi, maka didirikan Universitas Riset ini untuk meriset kekayaan apa yang bisa menghidupi rakyat Saudi ke depan kalau minyak ini habis. Kebetulan anak saya menemukan di kedalaman 6.000 meter itu bakteri yang bernafas dengan arsenik. Itu satu-satunya di dunia. Makhluk hidup itu bernafas dengan oksigen dan mati dengan racun. Tapi justru di Laut Merah ini ada satu bakteri yang bernafasnya dengan arsenik, dengan racun. Dan bakteri ini bisa hidup di suhu yang paling ekstrim. Nah, saya dibawa ke Afrika yang paling panas sampai ke kutub yang paling tinggi. Bakteri ini bisa hidup. Maka kemudian dijadikan vaksin. Jadi kalau orang disuntik bakteri itu mau di daerah paling panas maupun paling tinggi dia bisa tahan. Ya. Kemudian digunakan, dan anak saya begitu lulus S3 langsung diminta mengelola laboratoriumnya ya, Aramco, perusahaan minyaknya Saudi itu, untuk menangani limbah-limbah beracun. Bakteri itu dibiarkan, dia akan merubah racun, karena racunnya itu digunakan untuk bernafas di bakteri. Anak saya cerita di sana, mahasiswa Arab itu kalau malam nggak tidur pada ya pesta-pesta, gitu, karena uang sakunya kan baik. Mahasiswa yang lain ikut, tapi ya mereka uang sakunya lebih banyak. Kehidupan mereka ternyata lebih baik secara ekonomi dibandingkan negeri-negeri yang orang yang bekerja keras gitu. Karena apa? Ya tadi barokahnya anti-misolah itu. Ya, rakyatnya sejelek-jeleknya orang Arab itu masih memperhatikan sholat. Kalau kita ini kadang-kadang pasar merupakan sholat. Jadi sebelum subuh sudah ke pasar lupa sholat subuh. Masjidnya sepi, pasarnya sudah ya. Tapi hasilnya ya nggak banyak-banyak juga, ya nggak ada itu Saudi kirim tenaga kerja ke negara lain. Ya.
tapi cuma dari pembantu rumah tangga kan. Ini satu contoh bahwa doa, tawakal itu satu kata kunci yang luar biasa. Kira-kira 8 tahun yang lalu di Jogokarian itu kan masjid satu deret dengan jalan masjid itu nomor 36. Ada rumah di nomor 68 yang mau dijual, rumah terbesar terluas. Masjid itu hanya 1.478 meter persegi tanahnya. Ini yang mau dijual itu 2.219 meter persegi. Sudah mau dibeli oleh Siloam, mau dibangun rumah sakit. Dibangun rumah sakit 5 lantai. Saya pikir, ini kalau rumah sakit 5 lantai, masjid hanya 3 lantai, masjidnya kan kelihatan rumah sakitnya yang kebetulan simbolnya bukan simbol Islam ya. Maka pemiliknya saya datangi di Jakarta, Hanliu, perumahan elit di Bayoran. Ketika saya datang, saya sampaikan saya dari Masjid Jogokarian. Dia pikir saya akan minta sumbangan. Wajahnya kan wajah miskin. Saya tanya, benar nggak Pak rumah Anda mau dijualnya? Oh benar. Bapak mau jadi maklar. Itu rumah itu sudah ditawar 15,5 miliar. Belum. Kalau harga saya sudah setuju, cuma tahap pembayarannya dia mau bayar 50% dulu. Nanti kalau sudah balik nama baru lunasi. Tapi saya punya tanggungan utang 8 miliar. Jadi kalau bukan ini masih nego, saya maunya dibayar semuanya. Ya saya punya uang ya, untuk utang saya. Saya tanya, bagaimana kalau dibeli masjid saja? Ya kan, masjid punya uang Pak. Hanya itu memang masjid. Saya bilang insya Allah. Ya saya beri waktu 1 bulan kalau memang masjid mau beli. Bulan 15,5 miliar. Kalau saya kumpulkan pengurus saya ajak rapat pusing semua. Saya hanya mengunggah di grup WA jamaah masjid. Insya Allah masjid akan membeli rumah Jalan Jogokarian 8. Harga 15,5 miliar dalam bulan ini. Alhamdulillah kita sudah punya modal 50% niat, 50% doa. Mohon dibantu berdoa. Oh itu yang respon di WA itu apa? Amin. Hehehe. Hampir sebagian besar menertawakan WA saya. Tapi seminggu kemudian saya ditelepon dari Surabaya oleh seorang yang sekarang sudah almarhum namanya Profesor Mahmud Zaki. Pernah jadi Dirjen Kementerian Pendidikan, 3 kali menjadi Rektor ITS. Dia telepon saya, Pak Ustaz, bisa ke Surabaya? Ada apa Prof? Ngisi ceramah di Masjid Manarul Islam ITS baru. Oh iya siap, kebetulan saya kosong besok. Terus saya ceramah di Masjid Kampus, dia tanya, katanya Masjid Jogokarian mau beli rumah. Oh iya, kenapa harus dibeli? Saya ceritakan. Saya tegur aja. Ya kalau profesor punya uang, saya pinjam 15,5 miliar, jaminannya rumah itu kan itu murah sebenarnya. Kalau boleh saya pinjam setahun, nanti insya Allah kami usahakan kami kembalikan. Kalau tidak ya rumah itu untuk profesor, dijual lagi masih untung. Karena rumahnya bagus, tanahnya luas. Ya. Kalau harga normal itu di atas 25 miliar. Saya pulang, ya pamit, dia tersenyum aja, nggak ngomong apa. Tapi seminggu kemudian dia telepon lagi. Pak Ustadz ke Surabaya lagi. Wah, nanti saya kumpulin mantan-mantan mahasiswa saya pengajian di rumah saya. Oh ya, saya datang. Selesai pengajian itu, dia sampaikan begini. Pak Ustadz, mohon maaf.
saya tidak bisa menyiapkan uang 15,5 miliar untuk pernikahan. Saya tadi sudah ngobrol dengan teman-teman mantan mahasiswa saya, ya orang-orang sahabat saya ini, sepakat kami aja yang beli, kami serahkan untuk dikelola. Hari ke-23 sudah langsung pembayaran. Saya undang masyarakat menyaksikan transaksi. Saya datang ke notaris yang tadinya amin, pada nangis, bayangin mesin bisa tidak sampai sebulan membeli rumah 15,5 miliar, nggak sampai. Jadi mencoba untuk berani berdoa sesuatu yang tidak masuk akal. Nabi Zakaria, coba baca surah Maryam, ya, sampai diabadikan dalam Al-Quran. Kafaya Sodiklu Rahmati Rabbika Zakaria Ibnada Rabbahu Mindahan Khafiyah. Dia berdoa dengan memuji Allah, saya ini sudah tua renta, kepalaku sudah menyala karena penuh dengan beban. Istriku seorang perempuan tua yang mandul, tetapi aku khawatir pewaris keluarga yang tidak ada nanti yang meneruskan. Berikan aku seorang anak keturunan. Allah menjawab, ya Zakaria, inna nubasyiru. Zakaria, aku akan membuat gembira. Inna nubasyiruka bi-ghulamin ismuhu. Aku akan beri seorang anak. Nanti berikan dia nama Yahya. Ini orang tua yang sudah renta, istrinya perempuan tua yang mandul, minta diberi seorang anak. Allah memberi. Nah, kita ini kadang-kadang berdoa, mikir kondisi kita hari ini, gitu ya. Jadi nggak berani, misalnya ya, karyawan atau pegawai rendah ini berdoa untuk bisa haji berkali-kali juga berani. Karena dia pikir ongkos hajinya sekian, sekali aja sudah susah, apalagi berkali-kali. Ya. Di Solo itu ada seorang penambal ban di pinggir sana. Satu hari menjelang asar dia sudah cuci tangan, berwudu, karena dia itu 5 waktu sholat berjamaah di masjid terdekat. Ada mobil Mercy baru berhenti karena banyak kebos. Apa? Oh, tolong ditambal ban saya. Dia bilang, maaf Pak, kalau tergesa-gesa nggak bisa, saya mau jamaah asar dulu ke masjid. Tunggu kalau mau. Ya, akhirnya orang ini ikut ke masjid. Sesudah salam, orang ini tidak segera keluar masjid, masih berdoa. Jengkel sekali nih yang punya Mercy. Kadang-kadang sambil menambal, ditanya, Bapak itu tadi doanya panjang, itu apa yang diminta? Ya, saya bismillah, ingin berhaji. Jadi setiap saya sholat, saya doa mudah-mudahan saya bisa menyempurnakan rukun Islam saya, bisa berhaji. Saya itu setiap 1 kali nambal, sebagian saya sisihkan untuk tabungan berhaji. Ternyata pemilik Mercy tadi tersentuh hati. Saya ini diberi rezeki oleh Allah, niat haji tak belum pernah. Ini orang yang seperti ini ingin melaksanakan haji, tidak bisa tidur. Bicara sama istrinya, sampai akhirnya istrinya mendorong, ya kita berangkat haji saja. Tapi kita kan nggak ngerti caranya. Itu apanya tukang tambal itu mungkin bisa disuruh bikin aja. Akhirnya pemilik Mercy tadi minta tukang tambal ban tadi diberikan tiket oleh 16, diminta dari bimbing keluarga itu berhaji. Jadi Allah itu bisa ya, memberi jalan yang tidak pernah terpikir, tidak pernah masuk nalarnya Allah.
dinalar. Ustaz, disinilah doa dan tawakal itu menjadi bukti keimanan seseorang kepada Allah. Ketika dia sudah bisa membebaskan dirinya dari rasa tidak layak ketika memohon sesuatu kepada Allah. Ya, itu. Ya seperti tadi saya iseng-iseng 15,5 miliar dalam sebulan. Modalnya niat dan doa. Ternyata sebagian besar itu tidak bisa menerima apa yang saya sampaikan. Kita sudah punya modal 50% niat, 50% doa, itu diketawakan. Tapi Masya Allah ternyata Allah memberikan jalan yang sama sekali tidak pernah ada dalam pikiran. Belum lama ini belum ada sekitar 1 tahun sebelum Ramadan ini. Saya mau membuat pesantren untuk diklat peternakan para hafid yang sudah hafal 30 juz, mau saya didik untuk bisnisnya ternak. Belum ada tanah di lereng Merapi di daerah Jangkringan. Saya ingin saya buat masjid yang dari joglo yang khas, selaras dengan situasi alam. Tiba-tiba ketika saya jadi kantor masjid, ada orang pensiunan kepala PU datang itu nangis berlinang air mata. Ada Bapak Haji, saya itu tersinggung sama anak saya. Saya jual hotel, laku 6,4 miliar. Saya bagi di kanan saya, terus saya punya tanah untuk kantor luas. Di situ ada bentuk kolam tahun 1818 itu ada prasastinya. Terus mau saya bongkar, saya buat kos-kosan supaya anak saya nanti punya penghasilan masing-masing dari kos kapal, karena itu dekat kampus UI. Tapi malah anak saya marah. Terus mau ditaruh mana itu? Bapak ini aneh-aneh saja. Anak saya menganggap saya aneh-aneh. Bapak dia mau saya kasih pendopo itu. Saya ingin buat masjid buat joglo. Ini joglo tua, benar-benar kayunya tua, bagus. 1818 karena ada prasasti sengkalannya itu Ngesti Haji Sali Rasul, artinya 1818. Kalau gitu Pak, saya mau buat masjid joglo, kalau boleh nanti saya jadikan masjid joglo. Loh, bisa untuk masjid? Bisa. Kalau gitu nanti biaya bongkar dan pasangnya saya sekalian. Kasih tahu Allah. Ya. Jadi ya, niat-niat kita yang baik, kita berserah diri kepada Allah. Allah nanti akan memberikan jalan. Ya, bertawakal. Kadang-kadang kita lebih percaya ada koneksi. Oh, saya mau bangun masjid, saya punya teman itu direksi sana, pengusaha ini nanti suratnya dibuat ke sana, proposalnya. Jadi kita itu lupa yang di sana itu, ya. Mejanya itu kalau di sini bupati, wali kota, gubernur, uangnya sedikit, proposalnya di mejanya terlalu banyak. Jadi, ya di mejanya Allah kira-kira begitu. Sedikit yang mengajukan permohonan, tapi kekuatan memberi jauh lebih. Mari kita berusaha menjadi hamba Allah yang bisa yakin dengan doa dan berserah diri kepadanya. Allah sangat mampu menjauh. Jangan bergantung kepada makhluk, bergantung kepada Allah. Walam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada suatu kekuatan yang lebih darimu dalam memenuhi doa dan permohonan. Jadi ini insya Allah ya, dari kisah Ibrahim, Nabi Zakaria, ketika kami mencoba menguji itu ternyata benar bahwa tangan Allah itu jauh melampaui tangan
seluruh makhluknya. Maka ketika kita memohon kepada Allah, diketawakan orang karena permohonan itu dianggap tidak masuk akal, tapi Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan. Itulah doa dan tawakal sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah. Jangan pernah ragu-ragu. Ana inda dzanni abdi, aku Allah bergantung pada sangkaan hamba. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang beriman. Amin. Bisa bertawakal kepadanya sendiri. Aku lupa ada pada suatu innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.